Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kami kelompok 1 yang akan mempresentasikan sebuah makalah yaitu sel dan fungsi fisiologis. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama Bapak Arya, yang kedua Ibu Tari, yang ketiga Ibu Cutifani, yang keempat Ibu Rianita, dan yang kelima Yeni Jamila, dan yang terakhir saya sebagai moderator yaitu Mila Permatasari. Latar belakang kami memilih makalah ini adalah struktur organisasi kehidupan dimulai dari unit kehidupan kecil yang disebut sel. Sel-sel yang sama struktur dan fungsinya bergabung membentuk jaringan. Beberapa jenis jaringan membentuk struktur yang disebut dengan organ. Beberapa organ yang saling berkaitan membentuk sistem organ. Dan yang selanjutnya, beberapa sistem organ itu menyusun terbentuknya organisme. Rumusan dari makalah ini adalah yang pertama, apa pengertian sel dan sejarah ditemukannya sel? Yang kedua, apa struktur dan fungsi sel tumbuhan serta hewan? Dan yang ketiga, apakah fungsi dari bagian-bagian sel? Dan yang keempat, jelaskan jaringan dan sistem organ pada tumbuhan dan hewan. Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian sel dan sejarah ditemukannya sel. Yang kedua, mengetahui struktur dan fungsi sel dan hewan. Yang ketiga, mengetahui fungsi dari bagian-bagian sel. Dan tujuan yang terakhir, mengetahui jaringan dan sistem organ pada tumbuhan dan hewan. Dan selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Bapak Arya. Kepada Bapak Arya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Mila Permatasari udah izinkan saya untuk melanjutkan presentasi yang dari Bu Mila tentang pembahasan. Oke, pembahasan sekarang perhatikan tubuh Anda seperti halnya bangunan atau rumah. Tubuh juga tersusun oleh bagian atau unit-unit kecil yang amat banyak dan tidak dapat diamati tanpa menggunakan alat bantu. Bagian tersebut dinamakan sel. Sel merupakan satuan unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Satuan terkecil itu meliputi satuan struktural dan fungsional. Makhluk hidup yang tersusun oleh satu sel disebut makhluk hidup uniseluler. Lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, itu ada namanya struktur dan fungsi sel hewan. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utamanya, yaitu ada membran sel, ada membran terus ada sitoplasma dan nukleus atau inti. Plasma yang terdapat di luar inti sel disebut sitoplasma, sedangkan plasma yang terdapat di dalam inti sel dan disebut itu nukleus plasma. Nukleus plasma dan sitoplasma disebut protoplasma. Protoplasma merupakan cairan kental yang tersusun oleh air, karbohidrat, protein, lemak-lemak, dan garam-garam, mineral, dan vitamin. Oke, di sini ada namanya retikum, endoplasma kasar, terus yang bawahnya itu namanya ribosom, bawahnya lagi itu ada namanya retikum endoplasma halus, bawahnya lagi itu ada namanya mitokondria. Terus yang sebelah sini ada namanya nukleus plasma, terus ada nukleus, terus ada nukleus inti, itu disebut namanya nukleus membagi 3. Oke, yang bawahnya lagi itu ada aparglogi, terus ada centriole, terus ada ribosom, terus ada sitoplasma, terus ada membran sel. Membran sel atau selaput sel. Membran sel merupakan bagian yang membungkus sel sebelah luar yang berfungsi untuk mengatur keluar maksudnya zat dari dan ke dalam sel dan melindungi seluruh isi sel
protoplasma, membran sel bersifat semu, permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu. Misalnya itu ada cairan, gas, atau zat-zat padat terlarut secara osmosis dan difusi. Yang B itu ada namanya sitoplasma, adalah cairan yang mengisi ruang antara membrane dan sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat struktur-struktur benda-benda, khususnya disebut organel dan vakuola rongga sel. Organel yang terdapat dalam sitoplasma antaranya lain ribosom, retikum, endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria. Yang C itu ada namanya inti sel, disebut nukleus. Inti atau sel nukleus adalah bagian sel yang berukuran besar. Inti sel berbentuk bulat, bulat telur, atau teratur, dikelilingi oleh sitoplasma dan terletak agak di tengah sel. Umumnya hanya ada satu nukleus di dalam sebuah sel. Lanjut di bagian slide terakhir itu ada namanya sistem pada tumbuhan. Oke, bagian-bagian tumbuhan itu yang pertama itu ada bunga, terus ada daun, ada buah, ada batang, ada akar. Oke, dilanjutkan oleh Bu Susilo Lestari, persilakan. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Terima kasih teman-teman. Saya dengan Susilo Lestari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Di mana pada sel membran sel tumbuhan ada, sel hewan ada, dinding sel pada sel tumbuhan ada, sel hewan ada, nukleus pada sel tumbuhan ada, pada sel hewan ada, sitoplasma pada sel tumbuhan ada, sel hewan ada, retikulum pada sel tumbuhan ada, sel hewan ada, ribosom pada sel tumbuhan ada, sel hewan ada, kompleks Golgi pada sel tumbuhan ada, sel hewan ada, lisosom pada sel tumbuhan ada, sel hewan ada, mitokondria pada sel tumbuhan ada, sel hewan ada, kloroplas pada sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada, vakuola pada sel tumbuhan ada, pada sel hewan tidak ada kecuali hewan uniseluler. Sentriol tidak ada pada sel tumbuhannya kecuali tingkat rendah, sementara sel hewannya ada. Sentrosom tidak ada kecuali tumbuhan tingkat rendah. Untuk sel hewannya ada. Plastida untuk sel tumbuhannya ada, sel hewannya tidak ada. Lanjut, sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya membentuk kelompok yang disebut jaringan. Untuk dapat membentuk suatu jaringan, sel-sel mengalami perubahan bentuk fungsinya. Sel-sel yang mengalami perubahan biasanya pada jaringan embrional, misalnya jaringan meristem pada titik tumbuhan. Jaringan epitel. Lanjut kita bahas tentang jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang tersusun dalam lembaran. Masing-masing lembaran ini melapisi atau menutupi permukaan luar tubuh atau membentuk kulit atau melapisi permukaan rongga dalam tubuh. Jaringan penunjang atau jaringan penyokong. Jaringan tulang seperti jaringan tulang keras tersusun oleh jaringan ikat berfungsi untuk meningkatkan atau mengikat organ-organ tubuh atau sel-sel tulang keras. Di antara sel-sel tulang terdapat bahan dasar atau matriks yang mengandung zat kapur atau zat tulang rawan tersusun oleh sel-sel tulang rawan. Lanjut dengan jaringan otot. Fungsi jaringan otot adalah sebagai pengekat atau pengerat tubuh. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, serta otot jantung. Otot lurik itu terdiri dari otot rangka, otot polos terdiri dari otot halus, sedangkan otot jantung. Demikian presentasi saya. Silakan dilanjutkan dengan teman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Jamila. Saya yang akan melanjutkan presentasi lanjutan dari teman saya, dan saya akan melanjutkan tentang buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji.
Lanjut tentang batang. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan fisik dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Lanjut ke akar. Pada tumbuhan berpembuluh, akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi dalam tumbuh-tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Sekian presentasi dari saya. Saya akan saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih Bu Eni. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, sistem organ pada tubuh hewan, vertebrata dan manusia. Sistem organ yang terdapat pada manusia orang lain, sistem pernafasan dibentuk oleh organ hidung, tenggorokan, cabang tenggorokan, paru-paru. Sistem pencernaan dibentuk oleh organ mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, kantung empedu, usus, dan anus. Contoh organ yang lain adalah sistem syaraf, sistem pengeluaran, sistem udara, peredaran darah, sistem produksi, sistem hormon, sistem rangka, dan sistem otot. Itu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh sistem pencernaan. Contoh-contoh sistem pencernaan, sistem organ pada tubuh seperti hanya pada hewan tingkat tinggi dan manusia. Tumbuhan tingkat tinggi juga memiliki sistem organ utama termasuk meliputi daun, batang, dan akar. Ketiga organ tersebut bekerja sama bentuknya. Sistem organ untuk melakukan fungsi proses tertentu, misalnya fotosintesis. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulannya. Semua makhluk hidup tumbuhan tersusun dari sel yang merupakan satuan unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan antara lain, sel tumbuhan memiliki dinding sel dan klorofil, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel maupun kloroplas. Terima kasih dari saya akan lanjutkan kepada Bu Renita. Terima kasih untuk Cuti Fani Sabrina. Saya akan melanjutkan tentang jaringan syaraf. Jaringan ini tersusun oleh sel-sel saraf yang disebut neuron. Jaringan syaraf berfungsi menerima dan memutarkan rangsangan. Jaringan pada tumbuhan. Apakah antara jaringan hewan dan jaringan tumbuhan sama? Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Walaupun jaringan tersusun dari sekelumpulan sel, tetapi masih belum mampu melaksanakan fungsi secara sendiri-sendiri, sehingga perlu bantuan sama dengan jaringan lain. Misalnya, jaringan otot rangka tidak dapat melakukan fungsinya untuk menggerakkan tulang bila tidak bersama-sama dengan jaringan syaraf. Kumpulan beberapa jaringan yang mampu melaksanakan fungsi tersebut disebut organ. Organ pada tumbuh hewan, vertebrata, dan manusia. Organ yang dimiliki hewan tingkat tinggi dan manusia antara lain mata, paru-paru, jantung, hati, lambung, ginjal, telinga, dan kulit. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mata berfungsi untuk melihat,
Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan syaraf. Paru-paru berfungsi untuk pernapasan. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan otot dan jaringan syaraf. Jantung berfungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Jaringan pengikat dan jaringan syaraf. Hati berfungsi sebagai tempat menawarkan racun. Terbentuk dalam tubuh. Otot ini antara lain terbentuk sebagai salah satu alat untuk pencernaan. Organ ini antara lain terbentuk dari jaringan epitel, jaringan otot polos, dan jaringan pengikat. Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh. Organ ini terbentuk antara lain oleh jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan syaraf. 1. Jaringan meristem atau tumbuh berfungsi melakukan pembelahan sel tubuh. Jaringan meristem terdiri dari sekelompok sel yang memiliki sifat yang selalu membelah diri. Kedua, jaringan epidermis atau pelindung terdiri dari selapis sel yang hidup berbentuk pipi dengan permukaan atas dan bawah sejajar. Tetapi sisinya dapat tersusun tidak beraturan. 3. Jaringan parenkim atau dasar tersusun dari sel-sel hidup yang berdinding tipis. Jaringan parenkim tersebar di seluruh tumbuh-tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, biji, maupun buah. Pada daun terdapat 2 macam jaringan parenkim, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang, spons. Organ pada tumbuh-tumbuhan. Organ-organ pokok yang terdapat pada tumbuhan adalah akar, batang, daun, dan bunga. Bunga dan buah bukan merupakan organ pokok pada tumbuhan. Keduanya merupakan cabang yang berubah bentuk dan tumbuhan terbatas. Daun tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut. Akar tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Saran. Demikianlah tugas penyusunan skrip makalah ini kami persembahkan. Tulisan ini dibuat sebagai wadah untuk menanamkan wawasan tentang fungsi dari sel dan sel fisiologis. Tulisan ini diharapkan menjadi salah satu yang dapat membantu untuk menanamkan pemahaman tentang fungsi dan sel fisiologis. Apa ada yang ditanyakan? Kalaupun tidak ada, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tinggalkan lara